Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah Yesus memilih murid-muridnya, Yesus langsung memulai karya pewartaan atau pengajarannya. Pada bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan atau juga dikisahkan ada banyak orang yang takjub mendengar pengajaran atau pewartaan Yesus itu. Mereka takjub karena mereka mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kewibawaan yang seperti ini belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Akan tetapi kita mendengarkan bagaimana di dalam Injil Markus yang baru saja kita dengarkan, tidak dijelaskan di sana apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diwartakan oleh Yesus. Tetapi Markus lebih menekankan apa reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mendengar pengajaran Yesus itu sendiri. Akan tetapi dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan bahwa Yesus mengajar tentang kerajaan Allah sudah dekat. Injil Markus lebih memperlihatkan tentang suatu tanggapan atau reaksi orang-orang ketika pewartaan itu sampai di telinga mereka. Dikatakan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan apa yang diajarkan itu sungguh-sungguh menyentuh hati para pendengar. Ia mengajar dengan wibawanya sendiri, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang menggunakan wibawa dari Taurat Musa atau dari ajaran Rabi yang mereka jelaskan. Maka menjadi sebuah pertanyaan tentunya bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih. Saat ini dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita pun mendengarkan sabda Tuhan. Allah berbicara kepada kita. Allah menyentuh hati kita masing-masing dengan sabdanya yang sungguh-sungguh menyejukkan kita. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah ketika kita mendengarkan Allah bersabda kepada kita atau sabda Allah itu sendiri, hati kita merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman, dan merasa tergugah karena pewartaan kasih Tuhan itu? Atau jangan-jangan kita masih teringat, oh iya, kompor di rumah itu sudah saya matikan belum ya? Atau juga mungkin kita teringat, aduh kemarin saya ragu-ragu pengen beli pakaian diskon di mall, apakah hari ini masih ada enggak ya? Saya tadi malam enggak bisa tidur karena kepikiran itu. Nah, itu kadang bisa saja terjadi, terlintas dalam benak kita. Tetapi pada akhirnya hari ini Yesus menekankan kepada kita, terbukalah akan sabda Tuhan itu. Bukan melihat, oh ya siapa yang nanti akan bertugas, siapa yang akan membacakan dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk melihat dan meresapi bahwa sabda Allah ini sungguh-sungguh berdaya bagi kehidupan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Allah yang kita dengarkan akan senantiasa memiliki daya dalam kehidupan kita. Daya yang menggetarkan hati kita. Daya yang kadang juga menyembuhkan kita. Daya yang menguatkan kita sebagai pribadi yang percaya kepada Allah. Kalau kita mau membuka diri terhadap kasih dan sentuhan Allah itu sendiri, lewat sabda yang kita dengarkan atau juga sabda yang kita bacakan. Sabda Allah itu memiliki daya bagi kita untuk dapat mengerti apa yang Allah kehendaki. Daya untuk mengubah hidup kita pula. Bahwa kadang kita tersentuh, sangat-sangat tersentuh dengan sabda Allah yang kita dengarkan. Sehingga pada akhirnya, oh iya, Yesus mengatakan ini kepada saya, sehingga saya pun harus melakukan itu. Suatu hal yang baik itu harus saya lakukan. Warta sukacita dan kedamaian itu yang saya lakukan. Atau juga pada akhirnya sabda Allah itu pun juga memberikan daya bagi kita untuk mampu mewujudkan suatu harapan-harapan baik di dalam kehidupan kita. Maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku yang terkasih, percaya akan kekuatan sabda itu? Percaya?
Kalau kita percaya, maka membuka dirilah kita masing-masing. Bukalah hati kita, setiap sabda yang kita dengarkan, setiap sabda yang kita baca atau lihat. Karena pada akhirnya Allah berbicara lewat sabda itu, lewat kata-kata itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini pun kita juga mendengarkan bagaimana ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat pada akhirnya mengalami suatu kesembuhan, suatu kebaikan yang dirasakan oleh orang yang menderita itu. Namanya roh jahat itu akan selalu merusak hidup manusia. Roh jahat itu akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan kita. Bukan hanya moralnya, tetapi menurut zaman itu juga kesehatan jiwa dan raganya. Yesus bersabda dan roh-roh jahat itu pun keluar dari orang itu. Sabda Yesus sungguh berdaya untuk menyembuhkan bagi setiap orang yang memohon untuk dipulihkannya. Ketika orang tadi berteriak dan memohon pertolongan Yesus karena terbelenggu oleh roh jahat itu, dan pada akhirnya Yesus menyembuhkan orang itu, maka disitulah ada sebuah perjumpaan yang menjadikan pribadi yang sakit tadi hidup kembali. Ada suatu harapan baru yang tentunya pada akhirnya dimiliki oleh orang tersebut. Ada sesuatu yang bisa ia lihat, bahwa masa depannya sungguh baik, sungguh cerah. Maka ketika setiap hati kita dipulihkan, setiap hati kita disembuhkan, kita dapat atau bisa melihat bahwa masa depan kita itu memiliki suatu pengharapan yang baik. Sehingga pada akhirnya kita bisa membangun sebuah cita-cita yang baik, kita bisa memimpikan sesuatu yang baik, kita bisa juga mewujudkan, merancang, mewujudkan dan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka jangan sepelekan yang namanya sabda Allah itu. Karena sabda Allah itu mempunyai daya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Daya untuk menyembuhkan, daya untuk melihat masa depan dengan lebih baik, dan daya untuk melihat diri kita, mengevaluasi diri kita masing-masing, supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah seorang tadi dikembalikan, pada akhirnya ada suatu hal yang bisa ia miliki, yaitu ia dapat melihat kembali masa depannya dengan lebih baik, dan melihat sesamanya dengan lebih baik, dan juga tentunya dapat membangun relasi dengan sesamanya pun pada akhirnya ke arah yang lebih baik itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hidup baru itu senantiasa diharapkan, senantiasa dirindukan oleh setiap kita, setiap pribadi manusia. Dan saya percaya semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini pun memiliki suatu pengharapan yang baik, akan masa depan yang baik, akan saat ini yang begitu mengalami kedamaian. Ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, dalam doa-doa kita, dalam kebersamaan kita dengan sesama pun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa relasi yang kita bangun dengan Allah maupun juga sesama pun pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Maka pada akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, seperti dalam bacaan kedua tadi dikatakan, jangan penuh ada kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu pun bisa membelenggu kita. Kadang kita berdoa, kadang kita juga entah itu meditasi atau apapun juga, membangun relasi yang kuat dengan Allah, tetapi kadang juga dalam kehidupan kita masih ada kekhawatiran. Maka andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun. Lewat sabda yang kita dengarkan, kita semoga senantiasa dikuatkan. Dan tentunya saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita sebagai pribadi manusia yang sudah mengalami yang namanya disembuhkan, mengalami yang namanya dikuatkan, dipulihkan kembali sebagai pribadi manusia, maka dituntut pula dari kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita wujudkan, dan apa yang bisa kita juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam segala usaha kita, yaitu kita diajak untuk membangun setiap relasi kita dengan Allah dari hari ke hari dengan lebih baik. Bahkan dikatakan juga kita diajak untuk senantiasa memperbarui perjumpaan dengan Yesus Kristus, atau setidak-tidaknya terbuka untuk membiarkan Yesus menjumpai kita. Dan kita percaya bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ketika kita mau hadir kepada Allah, ketika kita mau membuka diri terhadap belas kasih Tuhan, maka kita percaya dan kita merasakan perlindungan kasih Allah.
Dan kita pun juga pada akhirnya dalam relasi kita berkeluarga, dalam relasi kita dengan sesama, pada akhirnya juga dibangun dengan relasi damai dan cinta kasih. Tidak ada yang namanya curiga atau bahasa kerennya saya ini yaitu overthinking. Tidak ada yang namanya curiga satu sama lain, tidak ada yang namanya was-was satu sama lain, tidak ada yang namanya saling mengecewakan satu sama lain. Tetapi bangunlah relasi Allah menjadi fondasi bagi kita untuk menghadirkan karya-karya baik. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita pun juga diajak untuk senantiasa berbagi. Sukacita dan kegembiraan yang kita rasakan ketika kita sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan oleh Allah, pada akhirnya kita diajak untuk berbagi. Banyak hal yang bisa kita bagikan. Pengalaman kita, sesuatu yang kita miliki atau apapun juga bisa kita bagikan. Karena suatu kabar gembira, kabar sukacita yang kita miliki, kalau kita pendam begitu saja dalam diri kita, maka itu akan mati. Tetapi kalau kita bagikan kepada sesama, maka sukacita itu akan berlipat ganda. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita senantiasa ingat akan kasih Tuhan dan menyadari akan perlindungan Tuhan dan betapa Allah mencintai kita. Dan kita mampu untuk senantiasa membangun relasi dengan Allah setiap waktu, menjadi pondasi bagi kita untuk berelasi dengan sesama. Dan kita juga ingat akan keluh kesah, akan kekurangan, akan ketidakberdayaan, atau juga sesuatu yang dibutuhkan dari sesama kita, sehingga kita hadir menjadi berkat untuk mereka. Tuhan memberkati kita sekalian.